Coba. Oke, baik. Limit fungsi trigonometri. Nah, sebelum Anda menyelesaikan limit fungsi trigonometri, Anda harus mengingat beberapa hal dalam fungsi trigonometri ya. Di antaranya itu ada yang namanya sudut rangkap ya. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Atau sin X sama dengan sin 2X sama dengan 2 kali sin X cos X. Kemudian cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Cos 2 alfa itu sama dengan juga dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Cos 2 alfa itu juga sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Ya. Tangen 2 alfa itu sama dengan 2 tangen alfa dibagi dengan 1 min tangen kuadrat alfa. Nah, selain rumus sudut rangkap ini, Anda juga harus mengingat kembali ya sinus maupun kosinus tangen dari penjumlahan dua sudut ya. Sin A plus B ya kan. Sin A cos B ditambah cos A sin B. Sin A min B, sin A cos B dikurangi cos A sin B ya. Kalau cos ya cos A tambah B berarti sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Minus ini tinggal ganti plus saja sebenarnya. Ya, cos A cos B plus sin A sin B. Demikian pula dengan tangen. Nah, selain fungsi trigonometri yang dimaksud tadi, Anda juga harus pegang pada aturan ini ya. Limit sin X per X mendekati 0 itu hasilnya 1. Limit X per sin X mendekati 0 hasilnya juga 1. Atau dengan kata lain, kalau ada sin X harus ada sebagai penyebutnya adalah X untuk X mendekati 0 dan itu nilainya 1. Demikian pula dengan tangen ya. Tangen X dibagi X mendekati 0 nilai limitnya sama dengan 1 ya. Nah, dengan demikian kalau ada sin AX dibagi BX, nah kita tinggal secara sederhana kita bisa lihat sin AX itu pasangannya mestinya kan adalah AX. Nah, karena penyebutnya itu ditambah dengan AX, maka pembilangnya harus juga dikalikan dengan AX supaya tidak mengubah soal. Ya. Maka yang terjadi bagaimana? Ya, yang terjadi di bagian atas atau pembilangnya itu tinggal AX, yang bagian penyebut tinggal BX, X-nya sama-sama dicoret tinggal A per B. Nah, sebenarnya prinsipnya itu. Jadi kalau yang bagian ketiga itu dikatakan, wah ini rumus, ya sebenarnya hanya perluasan saja dari yang pertama dan kedua. Baik, nah kata kunci dalam melakukan perhitungan limit fungsi trigonometri adalah ubahlah bentuk penjumlahan ataupun pengurangan itu menjadi bentuk perkalian. Supaya kita tadi bisa melakukan tadi, misalnya limit sin X per X, X mendekati 0 hasilnya 1 misalnya. Ya. Nah, kalau dilihat dalam contoh, ini limit X kali sin X dibagi 1 min cos 4X. Nah, penyebutnya ini belum dalam bentuk perkalian. Maka kita harus ubah ini.
Nah, salah satunya bagaimana? Kita lihat ke depan, kita bisa menggunakan fungsi ini. Ya, ternyata cos 2 alfa itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Jadi kalau saya punya cos 4x, perhatikan ya, cos 4x berarti sama saja dengan 1 min 2 sin kuadrat 2x. Kan begitu. Dengan demikian, ini karena 1 min sin kuadrat 2x tadi ya, kita lihat ke depan tadi. Nah, karena ini 1 min 2 sin kuadrat 2x, maka satunya hilang menjadi 2 sin kuadrat 2x. Nah, dari sini kita sudah bisa melakukan penyederhanaan. Ya. Misalnya, karena ada sin X, harus ada di bawahnya X. Ya. Maka menjadi sin X per X. Nah, karena di bawah tidak ada X, di atas perlu X 1 kali. Ya kan? Kemudian sin kuadrat 2x itu artinya kan sin 2x kali sin 2x. Ya. Butuh di sini X-nya 2. Sehingga nanti pada akhirnya akan menjadi setengah kali setengah kali setengah. Ya. Dan hasilnya menjadi 8. 1/8. Nah, itu contoh perhitungan untuk limit fungsi trigonometri. Contoh perhitungan lain, kasusnya sama, ya. Tapi di sini 1 min cos X, di sini sin kuadrat pembilangnya, maka kita bisa ubah cos X itu menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X, lalu karena ada pengurangan di sini tinggal 2 min sin kuadrat setengah X. Ya, melalui penyederhanaan akhirnya ketemu dengan hasilnya 18 ya. Hasil dari 9 dibagi setengah. Nah, untuk limit fungsi trigonometri itu sebenarnya Anda jangan takut dulu terhadap bentuk fungsinya, tapi yang penting adalah ini, ubahlah bentuk penjumlahan maupun pengurangan itu menjadi bentuk perkalian. Baik, ada pertanyaan?